Hai lovies, welcome back. Jadi aku baru aja selesai bikin beberapa video ASMR dan aku baru hapus makeup. Sekarang aku mau maskeran sambil cerita horor. Gimana kalau kamu temenin aku cerita horor sambil maskeran? Oke, sit, stay there and relax and dengarkan baik-baik. Tada, lucu banget. Jadi cerita horor kali ini datang dari teman kita yang kita sebut aja namanya Nana. Halo Nana, terima kasih udah sharing ceritanya by DM Instagram ya. Thank you so much dan semoga kamu sehat selalu. Jadi Nana ini orang Bali ya love. Dia tuh tepatnya tinggal di kota Denpasar dan dia sekeluarga beragama Muslim. Nah namanya kan juga Bali ya, banyak adatnya, banyak upacaranya. Nah, walaupun Nana sekeluarga tuh Muslim dan tidak mengadakan atau tidak merayakan upacara Bali, tapi tentu saja kan mereka juga orang Bali, jadi mereka juga ikut menghormati upacara-upacara atau hari spesial di Bali. Nah kalau kejadian Nana kali itu tepatnya terjadi di hari Nyepi. Tahun berapa, tanggal berapa, Nana nggak bilang ya, dia nggak sebutkan kapan, cuman pastinya nih terjadi di hari Nyepi. Pokoknya yang namanya hari Nyepi kan hari perayaan umat Hindu ya, kan tanggal merah, jadi orang-orang pada libur kerja. Kita tuh di rumah tidak menyalakan penerangan, lampu-lampu gitu ya. Jadi waktu itu Nana sama keluarga itu ngumpul di ruang tengah di rumah nenek. Karena kan kalau hari Nyepi itu sekolah kan libur ya. Jadi Nana, om, tante, ayah, ibu dan sepupu-sepupunya Nana juga ikut datang ke rumah nenek untuk sama-sama berkumpul di hari Nyepi itu. Nah otomatis kan gelap dong. Di situ mereka ngumpul di ruang tengah dibantu dengan penerangan lilin aja. Nah akhirnya mereka ngobrol-ngobrol sampai larut ya. Waktu itu kata Nana tuh pukul jam 11 atau enggak jam 12 kurang ya, tengah malam. Mereka tuh udah pada ngantuk dan pikir udahlah mau tidur. Dan kan tadi aku bilang penerangan mereka tuh cuma lilin aja, jadi mereka ngerasa oh kalau di kamar masing-masing kayaknya gelap, jadi enaknya kayaknya tidur bareng di ruang tengah ini ya. Jadi mereka semua tidur di ruang tengah, semuanya nyampur supaya ya rame-rame dan gak gelap gitu. Nah lanjut waktu itu pukul jam 12 malam, tadi kan mau tidur jam 11.50 ya. Nah waktu itu jam 12 malam, tepat tengah malam tuh, mereka semua mendengar ada suara toke, bunyi toke, tahu kan kayak gimana? Di belakang rumah mereka, di gudang mereka, suara tokenya tuh gede banget sampai Nana, ayah, om, tante tuh terbangun. Terus tante emang orangnya tuh agak penakut gitu, sambil yang nyeletuk dikit. Itu toke suaranya gede banget ya. Ya dia agak takut juga sih si tante. Lalu ya mereka semua tuh berusaha untuk cuek dan kembali ya istirahat kan. Mungkin suara toke biasa. Nah Lopis tahu nggak? Suara tokenya itu tuh berbunyi 3 kali, abis itu diam. Jadi kayak gini. Lalu diam sejenak, tapi nggak selang lama, cuman beberapa menit abis itu bunyi lagi 3 kali dan begitu seterusnya. Kan cukup mengganggu juga ya. Ini maskernya udah aku ratain dan kita akan tunggu selama 15 menit. Sambil itu kita sambil lanjut cerita ya. Nah seperti yang tadi aku bilang, suara tokenya kan berulang kali muncul dan itu mengganggu juga ya. Jadinya beberapa dari mereka tuh pindah ke kamar untuk tidur di kamar, karena siapa tahu kalau di kamar suara toke itu nggak gitu kedengeran. Nah, akhirnya semua mereka pindah ke kamar, kecuali di ruang tamu masih ada Nana, om, tante, dan sepupunya Nana. Mereka tetap ada di ruang tamu sambil nyemil, cerita-cerita dan ngobrol. Waduh, udah tengah malam gitu, mereka bukan tidur, malah ngobrol sama nyemil ya. Sama lah kayak kita ya kan, jam segini ya subuh-subuh syuting video, habis itu kita maskeran. Tapi emang ini masker tuh bagus banget sih, dari Polinia. Nah kali ini tuh aku lagi pakai masker Polinia tuh yang varian Orange Brightening Mask, karena dia ada vitamin C, jadi dia tuh bisa mencerahkan wajah, rawat jerawat yang lagi matang nih, serta memudarkan bekas jerawat. Ini keren banget deh love, pokoknya lovies mesti coba, karena emang worth it itu dan seenak itu, parah sih. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, ternyata ketika setelah 10 menit mereka ngobrol-ngobrol di ruang tamu dan yang di kamar juga udah tidur, tokenya bunyi lagi. Tokenya bunyi lagi seperti biasa 3 kali, habis itu tenang, lalu bunyi lagi. Lalu Nana bilang ke omnya, aduh, tokenya bunyi lagi, berisik banget sih, ganggu ya. Lalu omnya bilang, iya ya udahlah nggak apa-apa, nanti juga selesai. Ini yang keberapa nih? Yang kedua. Nah habis ini bunyi, habis itu selesai. Nah Nana bilang, benar, si toke memang bunyi lagi, tapi kali ini suaranya beda. Nah dengerin ya. Jadi ketika 2 kali bunyi kan tadi, nah kan terus didiamin bentar, mereka menunggu bunyi yang ketiga, toke itu emang bunyi lagi, tapi bunyinya itu langsung kayak ketawa cewek, serem banget.
dari suara tokek tiba-tiba berubah menjadi suara perempuan ketawa. Dan suara itu tuh nyambung, jadi dari tokek langsung ketawa. Mereka semua berempat tuh dengar suara itu, jadi bukan cuma Nana doang nih yang dengar suara tokek ini ketawa. Lalu mereka semua mematung dan sambil lihat-lihatan. Itu tadi apa ya? Iya, itu tadi apa ya? Lalu si omnya Nana ini orangnya memang berani. Akhirnya si om tuh memutuskan untuk pergi ke gudang yang ada di belakang rumah mereka dan ngecek kira-kira itu tokek jenis apa. Kenapa suaranya bisa jadi suara ketawa. Nah, jadi si om kan pergi ke gudang untuk ngecek tokeknya sambil membawa kamera infrared, sambil dibantu oleh kamera infrared itu ya. Ketika sedang mencari di gelap-gelap gudang itu, dia tuh melihat, oh iya, ada tokek di sini. Dan katanya tokek itu sebesar telapak kaki orang dewasa ya. Terus katanya matanya tuh menyala banget di kamera infrared. Lalu nggak pakai lama si om langsung nangkep tokeknya dan masukin ke dalam kotak. Dus. Lalu kotak itu langsung diseret pakai lakban hitam. Semua sisi kotak itu ditutup oleh lakban hitam itu. Ini mungkin tetap dikasih lubang untuk masuknya oksigen ke dalam ya. Lalu akhirnya ketika puas menangkap tokek itu, mereka berempat kembali ke kamar masing-masing dan tidur. Oke, keesokan paginya heboh dong. Om, tante, Nana, dan adik sepupunya itu mereka cerita ke nenek, ayah, dan ibu. Ayah Nana ini penasaran, mana sih tokeknya? Coba dong, mau lihat. Dikeluarin lah. Dus si tokek ini disimpan. Udah kepo banget nih ayahnya Nana, karena kan mereka sama sekali nggak tahu apa-apa. Mereka semalam tidur dengan pulas di kamar, dan akhirnya ketika box sudah di hadapan si ayah, dia ngecek boxnya, dikocok-kocok. Kok kayak kosong, kok kayak nggak ada isi. Dilihat, dipastikan kayaknya nggak ada yang bolong ya. Bener-bener ringan nih, kayak gini kan nggak ada suara. Sama kayak dus itu, dibuka semuanya, akhirnya benar pas dibuka, tokeknya zong, hilang, kosong. Mereka semua kaget dan terkejut. Padahal benar-benar semalam itu tokeknya ditaruh di kardus itu, dan semua sisi kardus itu sudah ditutupi lakban hitam. Tapi ini kondisi boxnya itu benar-benar bersih, gak ada bekas lubang gigitan atau bekas tokek kabur. Pokoknya benar-benar bersih. Tapi ajaibnya itu tokek dalam bisa hilang. Sampai sekarang yang jelas Nana sekeluarga itu tuh masih gak bisa menjelaskan ya secara logika, secara akal, tokek jenis apa. Apakah itu tokek jadi-jadian, apakah itu semacam siluman. Yang jelas sih ya, pengalaman ini tuh gak akan bisa dilupakan oleh Nana dan keluarganya. Nana tuh bilang kalau emang dia tuh sering ngalamin kejadian horor di rumah itu. Kayak tiba-tiba ada suara ketukan di jendela, padahal di luar tuh nggak ada siapa-siapa yang ngetukin, suara piring pecah, wajan jatuh. Lalu ketika dicek ke dapur, sama sekali bersih, nggak ada yang jatuh, nggak ada apapun itu. Waktu keluarganya itu nyetel ngaji di handphonenya, tiba-tiba ngajinya itu tuh berubah jadi kayak lagu India gitu, tiba-tiba berubah sendiri. Dan Nana bilang emang konon katanya rumah neneknya itu tuh dulu pernah ditempati oleh seorang pebisnis yang main ilmu hitam demi kelancaran bisnisnya. Tapi syukurnya setelah 13 tahun ditempati oleh Nana sekeluarga, rumah itu tuh sudah jauh lebih nyaman dan aman. Oke, ini maskernya mostly udah aku usap. Sekarang aku mau bilas dulu muka aku sebentar ya. Nah, ini dia after bilasnya tuh, langsung cerahkan wajahku. Nah, menurut Lovis yang lagi di Bali atau dari Bali, gimana nih soal cerita Nana ini? Apakah benar kalau tokek itu emang melambangkan kayak ilmu jahat atau sebagai siluman atau bagaimana? Dan menurut Lovis gimana soal ceritanya Nana ini? Untungnya dia tuh nggak melukai ya, cuma tetap aja sih aku juga tetap takut ya, dan bakal heboh juga sih sama kayak Nana dan sekeluarga. But ya, kita cuma bisa mendoakan semoga Nana dan sekeluarga tuh gak pernah ngalamin kejadian yang kayak gini lagi ataupun yang merugikan. Apapun itu yang dialami Nana, semoga tidak membawa hal buruk ya buat hidup Nana dan sekeluarga. Oke Nana, sekali lagi terima kasih buat ceritanya, ini benar-benar keren banget. Dan thank you buat Lovis, kamu yang udah dengerin sampai ending ini. And jangan lupa cobain masker dari Polinia. Oke? See you in another video horror. Bye bye. Thank you.